menikah. Liu Shihua benar-benar saudaraku. Maka untuk pernikahannya, ayah pasti akan ada di sana. Ayah, aku kembali. Tunggu aku. Ayo pergi. Apa yang kamu lakukan di sini? Halo teman saya. Putri saya akan menikah di sini bulan depan. Saya datang untuk melihat tempatnya dan membawa beberapa barang. Putrimu menikah di sini. Apa kamu tahu berapa biaya untuk mengadakan pernikahan di sini? Cepat pergi dari sini. Teman, saya katakan yang sebenarnya. Pernikahan antara keluarga Su dan keluarga Liu. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada orang-orang. Omong kosong, pernikahan Su Liu memang terjadi. Tapi bukan bulan depan, melainkan hari ini. Apa? Menikah hari ini? Jangan mengusir saya. Putri saya tidak akan berbohong pada saya. Dia pasti menikah di sini. Nona Liu, ada pria tua ini yang bersikeras ingin menemui Anda. Saya tidak bisa menghentikannya. Tidak apa-apa, pergilah duluan. Biarkan aku yang menanganinya. Dimengerti. Liu, pergi. Aku menikah hari ini. Apakah kau harus datang ke sini untuk berkabung? Xiahua, Jangan sentuh aku. Kau membuat bajuku kotor semua. Xiahua, kamu, bukankah seharusnya kamu menikah bulan depan? Kenapa berubah jadi hari ini? Lihat saya bahkan tidak sempat memakai pakaian yang layak. Itu kesalahanku. Karena memberitahumu lokasi pernikahanku. Hari ini adalah hari besarku. Aku mohon. Tolong demi rasa hormat pergilah. Biarkan aku menikah dengan bermartabat. Bisakah kau melakukan itu? Xiahua, kamu sengaja menyembunyikannya dari saya. Kenapa? Saya adalah ayahmu. Justru karena ayah adalah ayahku. Itulah sebabnya. Aku dirundung oleh teman-teman sekelasku. Dipermalukan oleh mereka. Jika ayahku bukan ayah, seorang petani yang miskin dan menyedihkan. Bagaimana mungkin aku dimarahi mertuaku setiap hari? Saya memang miskin. Tapi saya memberikan hal-hal terbaik. Diam. Kau memberikan hal-hal terbaik kepada Liu Jishu, orang yang sudah tiada itu. Kalau di dalam hatimu masih ada sedikit saja tempat untukku. Selama 4 tahun kuliah ini, aku tidak akan disebut sebagai wanita matre. Xiahua, Sekarang, segera. Sekarang juga. Pergi dari sini. Xiahua, kamu tidak boleh pergi. Saya adalah ayahmu. Kamu tidak boleh memperlakukan ayahmu seperti ini. Xiahua, Jangan memaksaku. Xiahua, Ada apa lagi? Aku peringatkan kau. Jangan katakan hal bodoh nanti. Kau dengar aku. Suamiku. Ayah. Ibu. Bukankah ini orang tua yang kau bantu waktu itu? Kenapa dia ada di sini juga? Dia mendengar kabar bahwa kita menikah hari ini. Jadi dia datang untuk membalas budi. Suamiku. Jangan khawatir. Aku baru saja akan mengusirnya. Tunggu, saya dengar bos Liu dari grup Shushi sangat benci jika ada orang yang memperlakukan orang tua dengan buruk. Biarkan dia masuk. Hanya menambah satu set sumpit lagi. Dengan begitu CEO Liu akan memiliki kesan yang jauh lebih baik. Suamiku. Kamu sangat bijaksana. Tentu saja. Apa? Apa kamu punya pendapat tentang itu? Tidak ada pendapat. Kalau begitu biarkan aku memberinya beberapa instruksi agar dia tidak mengatakan hal bodoh. Silakan. Baiklah. Ayo pergi ibu dan ayah. Pergi. Xiahua, Aku baru saja memohon pada mertuaku. Kau boleh menghadiri pernikahanku. Tapi kau harus ingat. Jangan katakan hal bodoh selama upacara. Kau dengar aku. saya tidak akan bicara apa-apa. Ayah tidak akan mengucapkan sepatah kata pun. Siapa pria tua ini? Baiklah, pengantin pria sudah di posisi. Selanjutnya mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk menyambut pengantin wanita kita yang paling cantik yang hadir di sini hari ini.
Baiklah, sekarang saatnya untuk upacara sungkeman kepada orang tua. Sekarang saya mengundang orang tua pengantin pria ke atas panggung. Orang tua pengantin pria sudah di posisi. Dan pengantin wanita kita yang kehilangan orang tuanya sejak dini. Apa? Maka selanjutnya, pengantin wanita akan menemani pengantin pria untuk melakukan upacara bersama ayah mertua, ibu mertua. Ayah, silakan minum tehnya. Terima kasih, Ayah. Ibu, silakan Ibu minum tehnya. Terima kasih, Ibu. Baik sekali. Dan sekarang mari kita sambut pengantin pria kita yang tampan untuk memberikan beberapa patah kata. Aku tahu, banyak orang di sini tidak mengerti mengapa aku memilihnya untuk menjadi istriku. Dia benar-benar luar biasa. Sebagai seorang yatim piatu, dia bekerja keras sendiri untuk sampai di posisinya saat ini. Aku benar-benar mengaguminya. Lihat semuanya. 300.000 uang mahar ini adalah uang yang dia hasilkan dari pekerjaan sampingan. Benarkan Xiaohua? Tidak apa-apa. Itu mengesankan. Pengantin ini benar-benar tidak mudah hidupnya. Yatim piatu sejak kecil, tanpa ada yang bisa diandalkan. Sendirian, namun dia masih berhasil menabung begitu banyak uang. Menurutku karakternya sangat baik. Terima kasih atas doa baik kalian semua. Aku percaya bahwa jika orang tua Xiaohua masih hidup, mereka pasti akan sangat bangga padanya. Ngomong-ngomong, mari kita tidak membahas ini lagi. Jadi, semuanya silakan nikmati makanan dan minumannya. Aku ingin mengajak kalian semua bersulang. Aku juga ingin mengajak semuanya bersulang. 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 Lepaskan. Apa kau benar-benar akan memaksaku melakukan ini? 300.000 uang mahar ini adalah uang yang dia hasilkan dari pekerjaan sampingan. Liu Xihua, kamu berbohong. Xiaohua. Dia. Mengapa dia mengatakan kau berbohong? Liu Jihua, pengemis tua ini. Apa kamu mengenalnya? Liu Xihua. Dia bukan salah satu kerabatmu yang miskin, Kal. Bagaimana mungkin? Dia hanya pengemis tua. Bagaimana mungkin aku mengenalnya? Semuanya tenanglah. Tenang. Biar aku jelaskan pada semuanya. Orang ini adalah pengemis yang pernah kubantu suamiku dan aku merasa kasihan padanya. Jadi kami merasa simpati. Dan itulah mengapa kami mengizinkannya masuk untuk meminum minuman pernikahan. Demi sedikit keberuntungan. Pak Tua, ada apa denganmu? Bukankah kita sudah mendiskusikan ini sebelumnya? Kau boleh tinggal, tapi kau tidak boleh membuat masalah. Jika kau membuat masalah, maka kau harus pergi. Saya sangat mengagumi orang tuamu. Karena memiliki putri yang begitu luar biasa. Tapi, kenapa berkat ini tidak datang kepada saya? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Saya juga punya 2 anak perempuan. 1 telah menghilang tanpa jejak. Yang satunya lagi tidak lagi mengakui saya sebagai ayahnya. Kesalahan apa yang pernah saya perbuat? Apakah saya salah telah membesarkannya dengan kerja keras dan pengorbanan? Atau apakah saya salah telah menjual rumah
Hanya untuk mengumpulkan 300.000 untuk maharnya. Apa salah saya? 300.000. Sepertinya dia sedang membicarakan pengantin wanita. Liu Shihua, 300.000 uang mahar itu. Apakah dia menjual rumahnya untuk mengumpulkannya? Kau membohongiku. Liu Shihua, bukankah kamu bilang orang tuamu sudah lama meninggal? Orang tuaku memang sudah meninggal. Pengemis tua inilah yang sudah gila. Aku tidak tahu kenapa kau merusak pernikahanku. Tapi pertanyaan yang baru saja kau ajukan, aku bisa menjawabnya untukmu. Alasan kau berakhir seperti ini adalah karena kau miskin. Saya memang miskin. Tapi saya mencurahkan hati dan jiwa saya untuk putri saya. Saya memberikan segalanya untuknya. Segalanya? Apa segalanya yang kau bicarakan itu? Ubi jalar? Atau pakaian bekas yang dibuang orang? Atau hari-hari kelaparan? Hidup pas-pasan? Tahu betul kau miskin. Dan masih punya anak. Hanya untuk membuat mereka mengikutimu. Itu namanya tidak tahu diri. Saya miskin. Apakah itu berarti saya tidak pantas memiliki anak? Kau tidak. Pengantin wanita benar. Orang miskin. Apa yang mereka tahu tentang menyayangi anak-anak mereka? Mereka semua adalah orang tua durhaka. Menurutku, hanya pengantin wanita di sini yang bekerja keras sendiri. Jika tidak dengan latar belakang keluarga seperti ini, dia mungkin akan miskin seumur hidupnya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Orang miskin. Itu semua karena mereka sendiri tidak punya kemampuan. Hanya tahu cara mengandalkan anak-anak mereka untuk mengubah hidup mereka. Pengemis tua. Katakan saja langsung, apakah kamu membesarkan putrimu hanya agar dia bisa menikahi orang kaya dan menghidupimu? Bukan begitu. Sungguh bajingan yang tidak tahu malu. Bukan begitu. Itu dia tepat sekali. Bajingan tidak tahu malu. Bajingan tak tahu malu. Ini adalah sifat dasar manusia. Sekarang, aku mengundang ayah yang tidak bertanggung jawab ini untuk keluar dari pernikahanku. Liu Shihua, Penjaga, saya hanya punya kamu sebagai putri saya yang tersisa. Saya adalah ayahmu. Saya adalah ayah kandungmu. CEO Liu dari grup Shuzi telah tiba. CEO Liu sudah datang. Saya adalah ayahmu. Saya adalah ayah kandungmu. berhenti. Shihua, ayah mendoakan jimat untuk kalian berdua. Yang ini untuk Shihua. Mendoakan kedamaian. Kemarilah, ini milik Shishu. Mendoakan kesehatan. Ayah, CEO Liu. Cepat pergi. Tolong undang dokter pribadi Bos Liu ke sini. Sekretaris Wang, apa maksud dari semua ini? Jangan mendekat. CEO Liu telah merendahkan dirinya untuk datang ke pernikahanmu. Itu sudah menunjukkan rasa hormat yang besar kepada grup Su. Namun kalian semua menggunakan taktik ini untuk memprovokasi CEO Liu. Menyebabkan cedera kepala lamanya kambuh dan membuatnya pingsan. Apa kalian tahu? Keluarga Su benar-benar telah menusuk sarang lebar dari ini. Terlebih lagi, apa kalian tidak tahu, grup Su kalian memiliki berapa banyak industri yang bergantung pada grup Shuzi kami. Konstruksi retail perdagangan luar negeri menyumbang sekitar 60% dari nilai pasar. Jika kami hanya membatalkan kemitraan kami dengan grup Su hari ini, kalian akan bangkrut besar. Sekretaris Wang, ini sama sekali tidak mungkin. Kami juga tidak tahu situasi apa ini. benar sekali Sekretaris Sun. Kami bahkan tidak kenal Pak Tua ini. Orang yang muncul di pesta pernikahan. Kamu bilang padaku kamu tidak mengenalnya. Ini, jika tidak ada penjelasan yang masuk akal, maka keluarga Su kalian pasti akan bangkrut. Itu dia.
Ya, Tepat sekali dia. Bawa Pak Tua ini masuk. Kamu itu pembawa sial. Kenapa kamu tidak cepat berlutut untuk meminta maaf? Ibu. Kemari. Sekretaris Son mengenai masalah ini. Ini semua salah pria tua itu. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Suamiku dan aku hanya bersikap baik, mengundangnya untuk minum minuman perayaan, untuk membawa keberuntungan. Tapi dia membalas kebaikan dengan ketidakberterima kasihan, malah berkonflik dengan Bos Liu. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Apakah kau ingin membunuhnya atau mengeksekusinya? Dia urusanmu, Sekretaris Sun. Liu Xihua. Saya adalah ayah kandungmu. Bagaimana bisa kamu memperlakukan saya seperti ini? Apakah kamu masih manusia? Dia membohongi kalian semua. Dia bukan yatim piatu. Saya adalah ayahnya. Xiaohua. Apakah yang dia katakan itu benar? Apakah dia benar-benar ayah kandungmu? Pria tua ini. Tutup mulutmu. Berhenti bicara omong kosong. Sayang. Dia memfitnahku. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Sayang. Kamu tidak mengenal saya. Saya mengenalmu. Di dada dan di punggungmu. Kamu masing-masing punya bekas luka. Satu bekas luka adalah dari saat kamu jatuh di bawah pohon beringin besar. Satu bekas luka adalah dari saat kamu mencuri dan menjual cincin kawin ibumu. Dan saya menghukummu. Sejak kecil, kamu suka makan kulit ayam. Kakakmu selalu mengalah padamu. Saya menjual rumah tua kami untuk mengumpulkan 300.000 untuk maharmu. Kakakmu demi kamu. Merelakan satu-satunya kesempatan untuk kuliah. Demi kamu. Kamu boleh menolak mengakui ayah ini. The film was translated and Tapi, narrated by M kamu tidak boleh Media. mengaku sebagai yatim piatu. Dan kamu tidak boleh melupakan kakakmu. Kamu tidak bisa mengatakan kamu tidak punya saudara. Dia sudah meninggal. Meninggal. Seseorang yang sudah meninggal tidak punya hak untuk menjadi beban bagiku. Hidupku tidak bekerja seperti itu. JT itu benar. Pengantin wanita dan Pak Tua itu benar-benar ayah dan anak. Jadi, uang mahar ini dikumpulkan dengan cara menjual rumah leluhur. Bukankah pengantin wanita ini bilang dia mendapatkannya dengan bekerja sambil kuliah? Ada pepatah anak tidak boleh mempedulikan kemiskinan orang tuanya. Seperti anjing yang tidak boleh mempedulikan kemiskinan pemiliknya. Liu Jihua, kamu benar-benar putri yang durhaka. Tepat sekali, kamu benar-benar anak yang durhaka. Kamu benar-benar anak yang durhaka. Liu Xihua, kau menipuku. Semua yang kau katakan adalah kebohongan bagiku. Sayang, aku tidak membohongimu. Cintaku padamu itu nyata. Sayang, Benar-benar anak yang durhaka. Ini adalah menantu baik yang ditemukan oleh keluarga Su kalian. Aku lupa memberitahu kalian semua. Hal yang paling dibenci Bos Liu dalam hidup ini adalah orang yang durhaka. Sepertinya urusan hari ini tidak akan berjalan lancar. Tidak, Sekretaris Sun segalanya bisa berjalan lancar. Untuk gadis durhaka sepertinya, saya jamin, saya tidak akan membiarkannya menikah dengan keluarga Su lagi. Hari ini pernikahan ini dibatalkan. kenapa kamu masih memakainya? Kenapa kau menghancurkanku? Selama bertahun-tahun ini, aku sudah bekerja sangat keras. Aku sudah berjuang selama bertahun-tahun. Kenapa kau terus mencoba menjatuhkanku? Apakah karena Liu Jishu, orang yang sudah meninggal itu? Atau apakah karena kau tidak tahan melihatku hidup enak beberapa hari saja? Bicara. Bicara. Cepat hentikan dia. Berhenti. Ini urusan keluargaku. Dia adalah ayah kandungku. Kamu. Seorang anak perempuan memukul ayahnya. Kalian semua tidak bisa menangani ini. Kalau begitu mari kita panggil polisi untuk menyelesaikannya. Silakan panggil mereka. Jika kau memanggil polisi, maka biarkan satu-satunya anak perempuan dari pria tua malang ini masuk penjara. Karenanya, seluruh hidupnya hancur. Kamu. Saat itu tiba, coba lihat dia dan lihat. Apakah dia menangis? Atau tertawa?
Pak Tua. Lihat dirimu. Kalian semua. Apa yang kalian tahu? Pernahkah kalian menderita? Pernahkah kalian kelelahan? Pernahkah kalian memungut pakaian bekas dari tempat sampah untuk dipakai? Pernahkah kalian meminum setengah botol cola yang dibuang orang lain di tanah? Kalian semua bertindak sok suci. Menceramahiku di sini. Hari ini, aku Liu Jihua akan menunjukkan pada kalian semua dengan jelas. Aku hanyalah sampah yang tidak punya ayah atau ibu. Orang luar tidak punya hak. Apakah aku punya hak? Kakak. Dia. Apa yang baru saja dia panggil kepada bos Liu? Kakak. Kakak. Tidak mungkin. Sisu. Benarkah itu kamu, Nak? Putriku. Sisu. Kakak. Jangan panggil aku kakak. Kau orang yang tidak punya hati dan durhaka. Apakah kau bahkan tahu aku ini kakakmu? Kakak. Apakah kau masih hidup? Kakak. Seandainya aku sudah mati, lalu siapa yang akan ada di sini hari ini untuk memberimu pelajaran demi ayah? Sisu. Benarkah itu kamu? Aku sudah kembali. Aku akhirnya kembali. Sisu. Ayah, ini aku. Itu putrimu yang durhaka. Sisu. Syukurlah kamu kembali. Syukurlah kamu kembali dengan selamat. Tahun-tahun kerinduan ayah ternyata tidak The sia-sia. film was translated and narrated by Ayah. Media. Putriku. Hari ini sebagai kakakmu. Aku ingin menebus tahun-tahun yang telah aku hutangkan padamu, ayah. Bawa kursi ke sini. Sejak kau kecil, ayah paling menyayangimu. Saat kita miskin, setiap kali kita bisa membeli sesuatu yang enak selama liburan. Ayah bahkan tidak mau mencicipi satu gigitan pun. Dia menyimpan semuanya untukmu. Saat kau berkelahi di sekolah, ayah harus berlutut di depan rumah kepala sekolah selama siang dan malam, hanya untuk memohon padanya agar mengubah keputusannya sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Untuk mendapatkan jimat ini untukmu, ayah berjalan kaki sampai ke kuil di daerah sebelah untuk meminta kepala biara memberkatinya. Kakinya melepuh dan berdarah. Liu Shihua. Bahkan setetes kebaikan harus dibalas dengan air mancur. Kebaikan ayah padamu sedalam samudra. Bagaimana bisa kau melakukan hal-hal keji seperti itu? Aku benar-benar menyesal. Bahwa dulu saat kau curang dalam undian, aku berpura-pura tidak melihat dan memberikan kesempatan itu kepadamu. Melihat ke belakang sekarang, seseorang yang bodoh sepertimu sama sekali tidak pantas mendapatkannya. Ternyata Liu Jiwa ini sudah berhati jahat sejak kecil. Kalian berdua bersaudara, bagaikan langit dan bumi. Egois mementingkan diri sendiri, sombong, dan penuh kebohongan. Hari ini, aku akan menggantikan posisi ayah dan arwah ibu untuk mendisiplinkan anak durhaka yang keji sepertimu. Kakak, aku tahu aku salah. Kakak, aku benar-benar tahu aku salah. Bukan karena kau tahu kau salah, tapi karena kau tahu kau akan menghadapi bencana besar. Bawakan hadiahku. Cambuk emas ini dianyam dari 4 untai dan 8 benang emas. Sangat kuat. Cambuk ini dibuat oleh Shen yang berbakti dari dinasti sebelumnya. Konon ketika ibunya bertambah tua dan pikun, ia takut ibunya akan tersesat. Jadi ia menghabiskan seluruh hartanya untuk membuat cambuk emas ini. Ia mengikat tangannya ke tangan ibunya dan membuat mereka tetap terikat bersama. Tidak pernah terpisah sampai ibunya meninggal. Liu Shihua,
Aku awalnya berniat memberimu cambuk ini sebagai hadiah pernikahan, berharap setelah menikah kau akan berbakti kepada keluargamu. Aku tidak menyangka kau begitu durhaka. Hari ini, aku akan menggunakan cambuk bakti ini untuk mendisiplinkan anak pemberontak sepertimu. Tidak. Pengawal, tahan dia untukku. Kakak, jangan lakukan sesuatu yang nekat. Kakak. Cambukan pertama, untuk menghukummu karena menghina ayah yang baik. Kau benar-benar pemberontak dan durhaka. Cambukan kedua, untuk menghukummu karena menipu kakakmu. Kau berkulit tebal dan tidak tahu malu. Cambukan ketiga, untuk menghukummu karena meremehkan rumah kita yang sederhana dan karena kesombonganmu. Cambukan keempat, untuk menghukummu karena ucapanmu yang kurang ajar dan kata-kata dinginmu. Cambukan kelima, untuk menghukummu karena membalas kebaikan dengan kebencian. Kau tidak manusiawi dan tidak adil. Liu Shihua, apakah rasa sakit fisik ini terasa? Cukup kakak. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Apakah rasa sakit fisik ini bahkan sebanding dengan 1/10.000 rasa sakit yang telah kau sebabkan pada ayah kita? Biar ku beritahu sesuatu. Hukumanku untukmu baru saja dimulai. Semua orang yang hadir di sini, dengarkan baik-baik. Di Jiangcheng, tidak ada keluarga yang diizinkan mempekerjakan Liu Shihua. Sekretaris Sun, hubungi sekolah segera. Cabut kredensial Liu Shihua. Dimengerti. Keluarga manapun yang berani mengulurkan tangan membantu Liu Shihua, sama saja dengan melawan grup Shoshi, serta menentangku Liu Shishu. Tidak, jangan. Ini adalah urusan keluarga pribadi Bos Liu. Bagaimana kami berani ikut campur? Liu Shihua ini benar-benar pemberontak dan durhaka. Bos Liu benar untuk menghukumnya. Kami mendukung penuh CEO Liu. Saya mendukung Bos Liu. Saya mendukung Bos Liu. Kakak, The film was apakah kau memojokkanku? translated and narrated by M Media. Aku ini adik kandungmu. Kakak kandungmu sendiri. Saat kau melakukan dosa yang tak terhitung jumlahnya terhadap ayah kita, apakah kau pernah menganggapnya sebagai ayah kandungmu? Ayah. Ayah, tolong nasihati kakak untuk membantuku. Dia memaksaku, ayah. Bagaimana kau bisa tega melihat putri-putrimu sendiri saling bermusuhan? Ayah. Jika akan seperti ini, maka aku tidak ingin hidup lagi. Aku benar-benar. Cukup. Liu Shihua, kau benar-benar terlalu tidak tahu malu. Ayah. Shishu. Ayah sudah memutuskan. Ayah, apakah ayah benar-benar akan memaafkannya seperti itu? Ayah, aku tahu, kau masih memiliki aku di hatimu. Ayah, apapun keputusan yang ayah buat, aku mendukungmu. Ayah sudah memutuskan. Ayah, benarkah? Baiklah, aku akan mendengarkanmu, ayah. Liu Shihua, anggap dirimu beruntung hari ini. Ayah, terima kasih ayah. Tenang saja ayah, aku pasti akan berubah menjadi lebih baik. Aku akan berbakti kepadamu, dan aku akan menjadi adik yang baik. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Kemarilah dan bantu aku berdiri. Cepatlah. Kak, sekarang kakak adalah CEO grup Shushi. Jadi, apakah semua orang di resepsi pernikahan ini bergantung pada kakak untuk mencari nafkah? Termasuk keluarga Su. Benar kan? Liu Shihua, permainan apa yang sedang kau coba mainkan sekarang? Kak, tidak. Aku hanya mengagumi ayah. Kakaklah yang membuat keluarga Liu kita terpandang. Ini juga demi membantu keluarga Liu kita, membawa kehormatan bagi leluhur kita. Benar kan? CEO Liu. Kita menjadi teman melalui konflik ini. Setelah kejadian ini bisa dianggap sebagai takdir kita. Benar. Mulai sekarang, kita semua adalah satu keluarga. Satu keluarga. Tunggu. Pernikahan tidak bisa diputuskan begitu saja. Sebelumnya saat aku bertunangan dengan Xiao Chen, itu terlalu terburu-buru.
Aku belum meminta izin ayah, dan juga belum mendiskusikannya dengan kakak. Sekarang setelah kakak kembali. Untuk saat ini aku hanya ingin berbakti kepada ayah dan kakak. Mengenai pernikahan ini, mari kita tunda dulu. Di sini, Anda tidak bisa berkata begitu. Pernikahannya sudah setengah jalan. Lihat, Benar sekali Xiaohua. Kamu sudah menuangkan teh untuk kami. Lagi pula, kamu bahkan menerima angpau dariku. Secara nama, kamu sudah menjadi menantuku. benar sekali. Liu Shihua, apa maksudmu? Apa kau mencoba membatalkan pertunangan denganku? Baru saja kamu bersikap seolah aku tidak cukup baik untukmu. Sekarang 1 menit kamu menjadi menantu. Menit berikutnya kamu menjadi keluarga. Kalian keluarga Su benar-benar cepat berubah sikap. Bukankah kalian semua tadi mengincar status kakakku benarkan? Mencoba untuk menaiki tangga sosial keluarga Li kita. Liu Shihua, apa maksudmu? Apakah orang tuaku menyulitkanmu? Tapi aku tulus padamu. Sekarang setelah kau tahu, kakakmu adalah CEO Group Shusi. Kau ingin mencampakkanku. Begitu. Aku tidak bilang kita tidak akan menikah lagi. Aku hanya bilang mari kita tunda. Menunda. Sekarang setelah kau tahu, statusmu berbeda dari sebelumnya. Kau merasa aku tidak lagi cukup baik untukmu. Kau tidak mau menikah denganku lagi kan? Liu Shihua, kau benar-benar wanita yang sombong dan serakah. Itu hanya katamu. Aku tidak bilang aku tidak akan menikahimu. Anak muda, dengarkan kata-kata pamanmu ini. Saat Xiaohua masih sekolah, kamu cukup banyak menjaganya. Tapi pernikahan ini sudah sampai di titik ini. Sungguh tidak pantas untuk dilanjutkan. Pernikahan adalah komitmen seumur hidup. Saya adalah ayah Xiaohua. Saya harus memperlakukanmu dengan baik. Tenang saja. Saya pasti akan membuat Xiaohua memberimu jawaban. Liu Shihua, pasti aku sudah buta karena telah memilihmu. The film was translated Sisu, and narrated kamu by harus M Media. menangani ini dengan baik. Jangan khawatir ayah. Sekretaris Sun, aku serahkan ini padamu. Ayah, ayo kita pergi. Kak, ayah, tunggu aku. Ayah, apa yang kamu lakukan? Liu Shihua, mobilmu ada di sana. Kak, apa maksudmu? Bukankah ayah bilang? Xiaohua, ini adalah keputusan ayah. Apa? Xiaohua, bukan karena ayah tidak memberimu kesempatan. Kamu harus mengendarai becak ini untuk merasakan kesulitan yang telah ayah alami selama bertahun-tahun. Ayah, aku sudah meminta maaf. Apakah ayah masih ingin menghukumku? Xiaohua, kamu tahu sudah berapa tahun? Mengapa ayah berusaha begitu keras mencari kakakmu? Sebenarnya, awalnya kamu mencurangi undian itu. Ayah tahu. Ayah, Alasan ayah tidak mengungkapkannya saat itu adalah karena saya terlalu memihak padamu. Jika bukan karena kakakmu tidak kuliah, dia tidak akan ditipu dan dibawa pergi. Selama bertahun-tahun ini ayah berusaha mencari kakakmu, menyisihkan setiap sen untuk mengirimimu uang saku. Ayah tidak berhutang apapun padamu. Saya berhutang pada kakakmu. Apakah kamu mengerti? ayah, aku belum pernah mengendarai ini sebelumnya. Aku tidak tahu cara mengendarainya. Lagi pula, aku lulusan dari sekolah ternama. Aku tidak mengerjakan pekerjaan kasar. Biaya hidup sebelumnya, semuanya diberikan kepadaku oleh Xiao Chen. Liu Shihua, ayah juga tidak terlahir bisa melakukan pekerjaan kasar. Dia menjadi pemulung hanya untuk membesarkanmu. Kalau begitu kakak juga harus memberiku uang. Liu Shihua, simpan dan makanlah. Aku sudah memakan semuanya. Maka kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Ayah, ayo kita pergi.
Xiaohua, kamu sekarang memiliki jauh lebih banyak daripada yang ayah miliki saat itu. Jauh terlalu banyak. Kamu harus sadar diri. Ayah, jangan khawatirkan dia. Apa kamu benar-benar mengira aku bodoh? Becak rusak ini. Siapapun yang mau mengendarainya silakan. Nona Liu, Apa yang kamu lakukan sekarang? Eoli telah memerintahkan saya untuk mengawasi Anda. Becak ini, meskipun Anda ingin menaikinya, Anda harus. Saya tidak mau pergi, Anda harus pergi. Kamu hanya sekretaris kakakku. Mengandalkanmu. Kamu ingin menghentikanku juga. Ya, saya sekretaris Bos Liu. Tapi siapapun yang dia perintahkan untuk saya hentikan, akan saya hentikan. Kalau begitu hari ini aku harus pergi. Apa kamu masih ingin memukulku? Aku adalah adik kandung Bos Liu. Eoli telah memerintahkan sebelum Anda berubah. Anda belum menjadi kakaknya. Liu Jishu. Haruskah kamu benar-benar melakukan ini? Mau kemana kamu? Setidaknya biarkan aku mengganti pakaianku. Seseorang awasi dia. Untuk apa kamu berdiri di sana? Masuk ke mobil. Masuk. Apa kamu tidak butuh bakpao itu lagi? Bahkan anjing pun tidak akan memakannya. The film was translated Ayah, hari ini, and narrated Aku by akan mentraktir Anita. ayah segalanya. Beli apapun yang ayah inginkan. Halo Bapak Liu, halo Bos Liu. Halo semuanya. Nak, ayah tidak perlu memberi apa-apa. Pakaian kebutuhan sehari-hari. Ayah punya segalanya. Ayah benar-benar tidak perlu memberi apa-apa. Ayah, jangan terlalu formal padaku. Selama bertahun-tahun ini, aku sangat berhutang budi pada ayah. Hari ini siapapun yang membuat ayahku bahagia, aku akan memberikan keistimewaan pada orang itu. Ya, Eoliu. Tidak perlu. Ayah tidak terbiasa memakai pakaian ini. Mana yang ayah suka? Coba yang ini, ayah. Yang ini. Warna ini terlalu terang, akan mudah kotor. Kalau begitu bagaimana dengan yang ini? Ini terlalu mahal. Tidak perlu. Pak Liu, ayo. Lihat yang satu ini. Saya rasa yang satu ini paling cocok dengan temperamen Anda. Anda bisa mencobanya. Tidak perlu. Ayah, coba pakai saja dengan cepat. Ayah benar-benar tidak perlu. Coba pakai saja. Ayah terlihat sangat tampan. Pakaian ini sangat mahal, bukan? Jangan sampai kotor. Ayah, aku punya uang, jika kotor kita tinggal menukarnya. Yang ini dan yang itu di sana. Bungkus semuanya untukku. Ya, Bos Liu. Ayah, selanjutnya aku akan mengajak ayah ke suatu tempat. Hanya dengan mengenakan pakaian ini, seseorang bisa membuat mereka yang memandang rendah orang lain membuka mata mereka. Sisu ini di mana? Ayah, ini adalah tempat di mana aku dulu tinggal saat aku bekerja sebelumnya. Aku sudah membeli tempat ini. Sekarang sudah digusur dan dibangun kembali. Lalu mengapa kamu membawa kami ke sini? Ayah, aku membawa ayah ke sini hari ini untuk dua alasan. Alasan pertama adalah aku ingin ayah melihat dua pelaku dari masa lalu itu. Bawa mereka ke sini. Bukankah kalian berdua yang bilang bahwa Sisu diculik? Benar. Dulu kalian berdualah yang memancingku keluar bersama dengan sindikat perdagangan manusia dan menjualku ke pegunungan. Itulah sebabnya saat aku melarikan diri, aku jatuh dari tebing dan kehilangan ingatanku. Tapi aku tidak menyangka bahwa kalian berdua akan mengklaim aku pergi secara sukarela. Sepertinya terhadap kalian berdua, aku sudah terlalu berbelas kasih. Apakah kalian berdua tidak punya hati nurani sama sekali? Sampai-sampai terlibat dalam sindikat perdagangan manusia, menyakiti putriku, membuatnya menderita selama bertahun-tahun. Kalian berdua benar-benar kejam. Bos Liu, Pak Liu.
Kami tahu kami salah. Lagi pula, kami bukan sindikat perdagangan manusia. Istri saya hanya memperkenalkannya pada sebuah pekerjaan. Benar Bos Liu. Dulu hati kami memang jahat. Tapi saya tidak menipu Anda. Pekerjaan itu Anda sendiri yang melihatnya bukan. Bos Liu mohon ampuni kami. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Selama bertahun-tahun kami sudah dihukum. Kami baru saja bebas belum lama ini. Dan anak kami menghilang. Sampai hari ini saya masih belum menemukan putri saya. Pak Liu, Anda juga seorang orang tua. Mohon berbelas kasihlah kepada kami. Mohon maafkan kami. Istri, Saya masih ingin hidup untuk melihat putri saya. Dua orang berhati busuk ini sama sekali tidak layak. Dimaafkan oleh ayahku. Kalian sendirilah yang mencari masalah ini. Sekarang saatnya bagi kalian untuk merasakan rasa sakit karena tidak bisa menemukan anak kalian. Dulu kalian menyakiti ayahku, mencariku selama bertahun-tahun, dan sekarang kalian menggunakan anak kalian sendiri untuk memohon. Bawa mereka pergi. bawa mereka pergi. Bos Liu, Pak Liu, ampuni kami. Bos Liu, Pak Liu, ampuni kami. Ampuni kami. Bos Liu, maafkan kami. Bos Liu, Pak Liu. Bos Liu, Pak Liu. Nah, kamu telah sangat menderita. Ayah, sekarang setelah aku sukses, di masa depan aku hanya ingin berada di sisi ayah untuk membuat ayah bahagia. Mari jangan membicarakan mereka lagi. Ayah lihat. Kompleks bangunan ini kubangun untuk ayah. Itu luar biasa. Dulu aku tidak bisa mengingat dengan jelas wajah atau nama ayah. Jadi aku belum menamainya. Hari ini, aku akhirnya memenuhi keinginanku. Keluarkan dokumennya. Apakah ayah menyukainya? Mansion Changjiang. Ayah menyukainya apapun yang putri ayah berikan ayah suka. Liu Jishu. Suatu hari nanti saya akan membalikan The film keadaan. was translated Saya akan and menunjukkannya narrated padamu. by M Media. Istri, kesempatan kita telah tiba. Lihat, ini nyata. Hati-hati dengan orang yang menumpang makan darimu ini. Orang yang mengirim pesan itu adalah teman lamamu. Dia bilang ini pasti bisa dipercaya. Kalau begitu ayo kita pergi sekarang. Ayo pergi. Kenapa kamu berhenti? Aku lapar. Setidaknya biarkan aku makan sesuatu. Roti kukus itu bukankah kamu yang membuangnya ke tanah sendiri? Kalau kamu mau makan, maka pergilah mengemis sendiri. Tunggu sampai aku berdamai dengan kakakku. Akan kutunjukkan padamu. Halo, Xiao Chen. Aku lapar. Bisakah kamu? Kita tidak punya hubungan lagi. Jangan hubungi aku lagi. Pergi sana. Halo. Bajingan ini. Awalnya kamu mencintaiku dengan sepenuh hati. Sekarang kamu berpaling dan tidak mengenalku. Aku di sini untuk menumpang makan. Bos pesan, bawakan semua hidangan terbaikmu. Sajikan ke sini untukku. Silakan nikmati makananmu. Itu kamu. Kamu mau numpang makan ya? Apa kamu sudah bosan hidup? Pergi sekarang juga. Cepat, pergi. Kamu menyalahgunakan hukum. Apa kamu tahu itu? Makanlah pelan-pelan, nak. Dari mana orang gila ini berasal? Dari mana orang gila ini datang? Mencuri makanan dari anak kecil. Nona Liu, saya sudah selesai mengawasi Anda. Jalan di depan. Anda harus menanganinya sendiri.
Apa kamu mau makan? Gadis, apa kau ingin menghabisi nyawa Liu Jishu? Kalau kau mau ikut aku, kami adalah musuh Liu Jishu. Hanya ingin bertanya padamu, Liu Jishu telah menyakitimu sampai sejauh ini hari ini. Apa kau membencinya? Apa kamu ingin mencabut nyawanya? Berhenti berpura-pura. Aku tahu kamu dikirim oleh kakakku untuk mengujiku. Ingin aku jatuh ke dalam perangkap. Tidak mungkin. Gadis, duduk dan makanlah. Makanlah pelan-pelan. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku memperingatkanmu. Aku adalah adik kandung kakakku. Kami hanya sedang berselisih sekarang. Tunggu sampai aku berdamai dengan kakakku. Dan aku akan menunjukkan padamu. Jika kau bukan adik kandung Liu Jishu, kami bahkan tidak akan repot-repot mengajakmu. Biar ku beritahu. Alasan kita dalam kondisi seperti ini sekarang. Semua berkat Liu Jishu. Jadi kita sama bukan? Benarkah? Omong kosong. Jadi kita harus membalas dendam. Kita harus membuat Liu Jishu membayar harga yang pantas diterimanya. Hanya mengandalkan kalian berdua. Hanya mengandalkan dua pakaian compang camping ini. Apa yang kamu andalkan untuk membalas dendam? Bukankah kau adik kandung Liu Jishu? Habisi nyawanya. Grup Shuzi akan jati milikmu. Kau akan menjadi orang terkaya di Jiangcheng. Orang terkaya di Jiangcheng. Liu Jishu begitu terhormat. Namun adik kandungnya sendiri hidup seperti anjing jalanan. Habisi nyawanya. Kita The hidup film lebih was elegan daripada translated dia. and narrated by M Media. Tapi menghilangkan nyawa, itu adalah kejahatan berat. Tidak buruk. Kau punya potensi. Reaksi pertamanya bukanlah dia kakak kandungku, melainkan ketakutan akan kehilangan nyawaku. Dia bibit yang bagus. Kecilkan suaramu. Adik, biar ku beritahu. Aku punya kesempatan yang luar biasa. Bisa menghabisi nyawa Liu Jishu. Dan itu bisa dilakukan dengan sempurna. Apa kau mau melakukannya? Aku akan melakukannya. Bagus, kau punya nyali. Tapi Liu Jishu sekarang berbeda. Di sisinya, ada banyak pengawal selalu berpindah-pindah. Hanya kita bertiga. Sangat sulit untuk mendekatinya. Bagaimana kalau meracuninya? Dasar makhluk hina. Berhenti bicara omong kosong. Bagaimana tepatnya kita akan melakukannya? Peracunan itu hanya seseorang yang dekat dengan Liu Jishu yang bisa melakukannya. Lagi pula sangat mudah untuk tertangkap. Jika kau ingin Liu Jishu menghilang dari dunia ini dan melakukan ini dengan sempurna, maka kita harus menyembunyikan kebenarannya. Adik, dengarkan aku. Kembalilah ke sisi Liu Jishu. Berpura-puralah menjadi adik di sisinya. Dapatkan kepercayaannya. Setelah itu, ciptakan untuk kami kesempatan sempurna untuk menghabisi nyawanya. Begitu kesempatan ini tercipta, apa yang kita lakukan selanjutnya? Kau tidak perlu khawatir soal itu. Saat waktunya tiba, kau hanya perlu meneleponku. Nomornya sudah tersimpan. Aku akan menunggu kabar baik darimu. Bagaimana, ayah? Ayah, mulai sekarang ayah akan tinggal di sini. Mulai sekarang ini akan menjadi rumah kita. Sisu.
Melihatmu hidup dengan begitu baik. Ayah sangat lega. Ayah, Kak. Liu Xihua, apa yang kamu lakukan di sini? Ayah, Kak, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Beri aku satu kesempatan lagi. Kak, aku benar-benar tidak ingin mengendarai becak itu lagi. Mulai sekarang aku pasti akan berbakti kepada kakak dan ayah. Bisakah kakak membiarkanku menebus kesalahan? Ayah, minumlah tehnya. Kak, minumlah tehnya. Kamu turun ke bawah dulu, serahkan padaku. Sisu. Mengapa kamu tidak memberi Xiahua kesempatan lagi? Biarkan dia melakukan beberapa pekerjaan untukmu. Ayah, aku akan mendengarkan ayah. Kamu boleh tinggal. Tapi sebaiknya jangan coba-coba berbuat curang. Jangan khawatir, Kak. Aku pasti akan berubah menjadi lebih baik. Sisu, terima kasih. Ayah, kakak itu seperti ibu. Hal-hal ini adalah tugasku. Jangan khawatir, ayah. Serahkan Xiahua padaku. Aku pasti akan membimbingnya ke jalan yang benar. Ayah, silakan minum tehnya. Kamu juga punya bagian. Liu Jishu, tunggu saja kamu. Penghinaan ini aku pasti akan membalasnya 100 kali lipat. Ayah, Kak. Makanannya sudah siap, kalian berdua makanlah. Xiahua, kamu duduk juga. Makanlah bersama kami hari ini. Benarkah? Sungguh. Kita adalah keluarga. Sudah lama sekali kita tidak makan bersama. Duduklah. Waktunya pas sekali. Kami punya sesuatu untuk diberitahukan padamu. Ayah ingin kembali dan mengunjungi desa Liu Jiapo. Kebetulan aku telah mengakuisisi desa Liu Jiapo. Tempat itu akan digusur dan dibangun kembali. Sebelum konstruksi dimulai, aku juga ingin membawa ayah kembali. Untuk mengunjungi kerabat. Anggap saja sebagai kepulangan yang penuh kemenangan. Pergilah berkemas. Kembalilah bersama kami. Bolehkah aku ikut juga? Aku juga tidak ingin melepasmu. Tapi ayah bersikeras. Aku tidak punya pilihan. Kak. Jadi kali ini saat kita kembali, haruskah menjadi acara yang megah? Atau haruskah kita pergi diam-diam? Awalnya, aku ingin mengorganisasi sesuatu yang besar. Tapi ayah merasa itu tidak perlu. Jadi hanya kita bertiga yang pergi. Semuanya, serahkan pada kepala desa. Ayo ayah, makanlah. Kakak makan juga. Makanlah lebih banyak. Hanya mereka berdua yang kembali. Ini kesempatan bagus untuk menyerang. Ayah, Kak. Aku sudah selesai makan. Aku pergi bekerja sekarang. Anak ini, dia bahkan belum makan banyak. Sisu. Ayah merasa kali ini Xiahua benar-benar telah berubah menjadi lebih baik. Aku harap begitu. Terima kasih, ayah. Halo. Waktu kita telah tiba. Itu lusa. Apa? Lusa. Bagus, bersikaplah seolah tidak terjadi apa-apa. Jangan biarkan ada yang bocor. Sayang, ada apa? Bersiaplah. Waktu pembalasan dendam kita telah tiba. Bagus. Liu Jishu. Hutang di antara kita selama bertahun-tahun harus berakhir sekarang.
kedua putri ini benar-benar mampu. Paman Liu, memiliki putri seperti mereka, kau pasti akan menikmati masa tuamu. Memiliki putri seperti mereka, sulit untuk tidak menikmati hidup. Paman Liu, di masa depan, Anda harus menjaga warga desa dengan baik. Tentu saja. Tentu saja. Semuanya tenang saja. Saya pasti akan melakukannya. Mari kita duduk. Bagus. Semuanya silakan duduk. Baiklah. Baiklah. Kepala desa, Duduklah. kamu duduk juga. Baik. Itu. Semuanya mohon tenang sebentar. Saya ingin menyampaikan beberapa patah kata. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa desa Liu Jiapo kita akan melahirkan sosok yang begitu terkemuka. Ini benar-benar naga di antara manusia. Selanjutnya kami mengundang Putri Sulung Paman Changjian, Bos Liu dari grup Shuzi, untuk memberikan sambutan kepada semuanya. Ayo, tepuk tangan. Oke. Hadirin sekalian, saya Liu Xishu telah mencapai posisi saya saat ini. Berkat bantuan kalian semua, saat saya muda dan miskin, saya menerima begitu banyak bantuan dari kalian semua. Saya juga tahu, ketika ayah saya memutuskan untuk pergi mencari putrinya, kalian semualah yang mengejar becaknya, memberinya ransum kering dan jaket berlapis. Kebaikan ini, saya Liu Xishu tidak akan pernah melupakannya. Si Liu, aku tidak berani menerimanya. Bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Justru karena itulah, saya juga ingin memberikan semua orang beberapa manfaat. Saya sadar bahwa, selama negosiasi relokasi, banyak pemuda di desa, karena serakah akan uang, tidak ragu untuk mengancam dan memukuli orang, memaksa para tetua untuk menandatangani dokumen. Saya Liu Xishu. Tidak ada yang lebih saya benci daripada perilaku durhaka. Saya menyatakan bahwa, desa Liu Jiapo, siapapun yang durhaka kepada orang tua mereka, tidak akan menerima uang ganti rugi relokasi. Sebaliknya, jika ada yang berbakti kepada orang tua mereka, saya Liu Xishu akan secara pribadi menambahkan 100.000 pada jumlah mereka. 100.000. 100.000. The film was translated and Semuanya. narrated by Bagaimana menurut M-Media. kalian? Apakah itu adil? Setuju? Setuju. Duduklah. Kalau begitu mari kita mulai pestanya. Semuanya silakan makan dan minum sepuasnya. Ada banyak untuk semua orang. Baik. Silakan ambil makanannya. Katakan padaku, desa Liu Jiapo kita punya begitu banyak anak muda, tapi tidak ada yang punya kemampuan sepertinya kan? Benar. Kak Wan. Siapa dua orang itu? Saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Mereka bukan dari desa kita kan? Memang mereka terlihat agak asing. Kami dari baris 91, dan kami adalah kerabat Pak Liu. Ini lezat. Ini juga tidak buruk. Setelah bertahun-tahun tidak kembali, tempat ini masih terasa begitu akrab. Ayo ayah duduklah. Itu benar. Setelah bertahun-tahun ini, ayah selalu pergi mencari saya. Rumah itu kosong. Masih sama saja. Dalam sekejap mata, begitu banyak tahun telah berlalu. Ayah. Setelah mengamati selama beberapa hari, aku menyadari bahwa Xiao Hua benar-benar sedang merenungkan dirinya. Menurutku kita bisa memberinya kesempatan. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk membawanya masuk ke dalam grup. Aku akan memintanya mulai dari bawah. Xishu, ayah mendengarkanmu. Benar ayah. Lihat di sini. Ini adalah perjanjian pengalihan saham. Aku telah membagi saham perusahaan menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk ayah, 1 bagian untuk anak itu. Dan 1 untuk Xiao Hua. Mulai sekarang, kita akan menjadi pemegang saham utama grup. Itu luar biasa. Berapa nilai ini? Setiap bagian bernilai sekitar 10 juta. Tidak, ayah tidak bisa menerima ini. Dan Xiao Hua juga tidak bisa menerimanya. Uang ini adalah hasil kerja kerasmu. Bahkan di antara saudara keuangan harus jelas. Saya tidak bisa menerimanya. Ayah, bagiku uang hanyalah harta duniawi. Saat ini aku hanya berharap ayah bahagia. Agar seluruh keluarga kita bisa aman dan tenteram. Bersatu kembali, itu sudah cukup meskipun Xihua membuat kesalahan di masa lalu. Sebagai kakak perempuannya, aku punya kewajiban untuk membantunya menjadi orang yang lebih baik. Sebelumnya itu karena aku kurang mampu. Tapi sekarang, aku hanya berharap dia bisa menjadi orang baik. Xishu,
Ayah. Memiliki putri sepertimu. Hidup ayah ini sudah sangat berharga. Apa yang ayah katakan? Aku adalah putri ayah. Ayah. Ayah, aku sudah menyiapkan air hangat untuk ayah. Biar aku cuci kakimu. Lihat anak ini. Si Hua, kamu datang di saat yang tepat. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Tetap di situ. Bergerak lagi dan aku akan menghabisi nyawanya. Siapa kalian semua? Apa yang kalian inginkan? Sebenarnya siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Jika ada masalah kita bisa bicarakan baik-baik. Jangan mengayunkan pisau itu. Biar ku beritahu, kita hidup di masyarakat yang diatur oleh hukum. Jangan bertindak gegabah. Berhenti bicara omong kosong. Berikan penutup kepala itu kepada mereka. Suruh mereka memakainya. Pasang itu. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Kak, cepat. Baiklah. Tolong jangan sakiti ayahku. Cepatlah. Cepat. Tidak kalian semua. Kamu. Bergerak. Jangan bergerak. Jangan bergerak. 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 Sebenarnya siapa kamu? Si Liu. Apa kabarmu masih baik? Liu Chen. Jadi ternyata kamu cukup berani. Bukan hanya aku. Ada juga. Ada juga saya. Kalian semua. Liu Chen, bertahun-tahun yang lalu, kamulah yang menjebakku terlebih dahulu. Aku tidak merenggut nyawamu. Sebaliknya aku memberimu kesempatan, membiarkanmu bekerja di pabrik untuk menebus dosa-dosamu. Dan sekarang, kamu berani menculik kami bertiga. Si Liu, ceritamu bagus sekali. Membantu kami. Jadi menurut katamu, kami harus berterima kasih padamu. Tapi orang yang seharusnya paling berterima kasih padamu juga berdiri di pihak kami. The film was translated and narrated by Apa? Media. Kamu. Liu Shihua. Liu Shihua. Beraninya kamu melakukan penculikan ini. Kamu benar-benar anak yang durhaka. Kamu benar-benar bekerja sama dengan orang luar untuk menculik ayah dan kakakmu sendiri. Liu Shihua, kamu benar-benar anjing yang tidak bisa berhenti memakan kotoran. Kamu. Siapa yang kamu panggil anjing? Bahwa aku berakhir dalam situasi ini hari ini. Semua berkat kalian. Liu Shihua, apa yang kamu lakukan sekarang adalah akibat ulahmu sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Salah sendiri. Aku sudah meminta maaf. Namun kalian semua tetap tidak mau melepaskanku. Di pernikahanku kalian semua memukul dan memarahiku. Apa aku tidak punya harga diri? Benar kan? Aku hanyalah seorang mahasiswa. Betapa rapuhnya jiwaku. Kalian semua yang mendorongku ke sudut. Shihua, kakakmu sudah memaafkanmu. Dia setuju untuk membiarkanmu masuk ke perusahaan. Dan terlebih lagi memberimu saham. Bagaimana bisa kamu memperlakukan kakakmu seperti ini? Aku benci. Niat baik apa yang mungkin dia miliki. Dia hanya memikirkan cara untuk menyiksaku. Ini hanya balas dendam padaku karena aku tidak membiarkannya kuliah saat itu. Liu Shihua. Kamu. Semua pendidikan itu apakah sia-sia saja? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ayah, tidak ada gunanya bicara dengan orang seperti dia. Dia tidak mengerti akal sehat. Siapa yang kamu panggil binatang? Bicara, siapa yang binatang? Liu Shihua, berhenti memukul. Siapa yang tidak mengerti alasan? Berhenti, berhenti segera. Pukul aku. Silakan pukul aku saja. Berhenti. Orang tua, kau benar-benar membesarkan putri yang hebat. Berhenti memukul. Pukul aku. Jangan pukul kakakmu. Pukul aku. Baiklah. Berhenti memukul. Jangan biarkan si Liu terluka. Lagi pula kita ada urusan nanti. Kita masih butuh dia untuk patuh. Kamu ingin uang bukan? Baik. Sebutkan nominalnya. Aku akan minta seseorang mentransfernya ke rekeningmu segera. Tapi aku punya satu syarat. Kamu harus membiarkan ayahku dan aku pergi dari sini dengan selamat. Si Liu, kau pikir kami sebaik hati itu? Kami datang ke sini untuk balas dendam. Kami datang untuk menghabisi nyawamu. Jangan sentuh putriku. Mau nyawaku. Hadapi aku. Diam ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak akan diam. Diam.
Perlakukan ayahku dengan hormat. Mari kita lihat berapa lama kau bisa tetap sombong. Si Liu. Ayo sayang. Ini adalah perjanjian pengalihan saham. Jadilah gadis yang baik dan tanda tangani. Alihkan semuanya. Saham atas nama grup Shuzi. Kepada Liu Jihua. Ini akan dianggap selesai. Kamu ingin mencuri grup Shoshi? Kamu lebih baik mengambil nyawaku. Habisi nyawamu. Apa aku gila? Kau jelas-jelas tidak bisa terus hidup bukan? Karena aku tahu, aku pasti akan mati. Jadi, mengapa aku harus bekerja sama dan menandatangani dokumen untukmu? Benar. Kalau begitu, jika kau menandatanganinya, aku akan mengampuni nyawanya. Jika kau tidak menandatanganinya, aku akan mengirim kalian berdua ke alam baka. Kamu, beraninya kamu menyentuh ayahku? Coba saja kalau berani. Sisu. Ayah tidak takut. Jangan biarkan para penjahat ini mendapatkan apa yang mereka inginkan. Orang tua, jangan keras kepala lagi. Tunggu sampai aku mengirim kalian berdua ke alam baka. Semuanya atas nama Liu Jishu. Akan dialihkan. Atas nama Liu Jihua. Saudara-saudara. Saat itu kita akan mencapai tujuan kita. Apakah apa yang mereka katakan itu benar? Terima kasih padamu. Karena telah membesarkan murid yang begitu hebat. Liu Jihua memberi kami saran. Jika tidak, kami tidak akan tahu cara untuk mengancam kalian semua. Liu Jihua, ini adalah ide kamu. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Jadi ternyata benar kamu pelakunya. Salahkan aku, karena tidak membesarkanmu dengan baik. Salahkan aku karena membiarkanmu mengambil jalan yang salah. Ayah, jangan menyalahkan dirimu sendiri ayah. Dia yang memiliki niat jahat. Liu Jihua, aku benar-benar menyesal melepaskan kesempatan kuliahku untukmu saat itu. Masyarakat kini memiliki satu lagi. Orang berpendidikan tanpa moral. Liu Jishu. Kamu masih keras kepala. Lalu kenapa jika kamu CEO Grup Shuzi? Bukankah itu tetap hanya ijazah SMA? Aku berbeda. Aku lulusan universitas ternama. Pikiranku dipenuhi dengan pengetahuan. Aku berpendidikan. Pengetahuan mengubah takdir. Apa kamu mengerti? Liu Jihua, kamu benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan. Kamu melakukan tindak kejahatan. Apakah kamu tahu itu? Kamu durhaka. Liu Changjiang, bukankah itu yang kamu inginkan? Agar aku mengubah hidupku melalui pengetahuan. Tunggu saja. Aku akan mengubah hidupku. Tanda tangani. Liu Jihua, kamu dan kaki tanganmu. Pada akhirnya hanyalah pecundang. Jam berapa sekarang, Bos Liu? Kau masih keras kepala. Tanda tangani. Tanda tangan. Tanda tangani dengan cepat. Tanganku terikat. Bagaimana aku bisa menandatangani? Liu Jihua, sebagai kakakmu aku akan mengajarimu satu trik lagi. Jangan berniat untuk mencelakai orang lain. Tapi kamu harus selalu waspada terhadap orang lain. Aku sudah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun. Orang licik macam apa yang belum pernah kutemui? Biar ku beritahu. Aku memasang pelacak pada diriku. Jika Sekretaris Sun tidak bisa menghubungiku dalam beberapa saat, dia akan mengirim orang untuk mencariku. Waktumu tidak banyak lagi. Apa dia bicara jujur? Aku tidak tahu. Kau bodoh. Pada titik ini, kau bilang padaku kau tidak tahu. Bisnis macam apa yang kau jalankan? Mungkin. Dia membohongi kita. Benar. Itu benar. Liu Jishu. Kau benar-benar licik dan jahat. Aku bersamamu setiap hari. Bagaimana mungkin aku tidak tahu kau punya alat pelacak? Entah aku berbohong padamu atau tidak, kamu akan segera mengetahuinya. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, polisi mungkin sudah dalam perjalanan. Sayang, saya rasa apa yang dia katakan terdengar cukup nyata. Tidak berguna. Sudah puas memarahiku. Kalau sudah cepat pikirkan rencana. Sayang, masalah mendesak sekarang adalah segera mencari solusi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau aku membawa mereka berdua dan melarikan diri? Lari? Apa otakmu sudah busuk? Kau ingin membawa dua orang hidup dan lari? Kemana kau bisa lari? Sebelum kau melangkah beberapa langkah,
Kau sudah akan tertangkap polisi. Liu Jishu. Kau sudah hidup cukup lama. Kau punya cukup modal. Sayang, apakah maksudmu? Kita harus mencabut nyawanya sekarang. Apa yang kalian lakukan? Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa mencabut nyawa seseorang. Aku takut darah. Aku sangat takut. Aku tidak bisa melakukannya. Kemari, sudah sampai sejauh ini. Apa kau masih ingin menjaga tanganmu tetap bersih? Lakukan, cepat. Tidak. Aku sangat takut. Aku bahkan belum pernah membunuh ayam. Bagaimana mungkin aku bisa mencabut nyawa manusia? Liu Jihua. Lihat jam berapa sekarang. Apa kau benar-benar berpikir polisi setelah menangkap kita? Adikmu sendiri dan ayahmu sendiri akan berbelas kasih dan mengampuni nyawamu. Jangan bodoh. Itu mustahil. Biar ku beritahu. Kita semua berada di kapal yang sama yang akan tenggelam. Hanya jika kita menghabisi nyawa mereka, kita bisa lolos. Jika tidak, polisi hanya akan menangkap kita semua. Cepat habisi nyawa mereka. Cepat lakukan. Cepat habisi nyawa mereka. Cepat lakukan. Merenggut nyawa mereka. Tidak. Aku tidak berani. Kenapa bukan kau saja yang melakukannya? Kenapa kamu menangis? Liu Chen, sepertinya kamu salah memilih. Kaki tangan. Apa kamu dengar itu? Kakakmu sudah mengatakan hal itu tentangmu. Apakah kamu benar-benar ingin menghabiskan seluruh hidupmu menjadi orang tidak berguna seperti yang dikatakannya? Cepat, pergi. Lakukan. Liu Shihua, apa yang sedang kamu coba lakukan? Ini adalah kakak yang telah hidup bersamamu seumur hidupmu. Apa yang kamu lakukan? Lakukan. Habisi nyawanya. Kamu orang tidak berguna. Apa kamu mengkhianatiku? Ayah, aku akan memberikan pisaunya padamu. Bantu aku menghabisi nyawa kakakku. Maukah kau? Ayah, anggap saja ini sebagai bantuan untukku. Begitu aku mewarisi posisi CAO dari grup Shuzi, aku akan menjadi bos Liu. Dan kau akan tetap menjadi ayah dari sang CEO. Di masa depan, kita masih bisa hidup dengan baik. Ayah. Liu Shihua, apakah otakmu terendam air? Atau kamu pernah jatuh saat kecil? Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Buka matamu dan lihat baik-baik. Saya adalah ayahmu. Ini adalah kakak kandungmu sendiri. Ayah, kakak sudah pernah mati sekali. Jika dia mati lagi, memangnya kenapa? Tapi aku berbeda. Aku masih punya banyak hari cerah di depanku yang menungguku. Ayah, kau tidak bisa membiarkanku masuk penjara begitu saja. Ayah, kau selalu paling menyayangiku sejak aku kecil. Tolong sayangi aku sekali lagi. Aku bersumpah, jika kau membantuku sekali ini saja, aku pasti akan menjadi orang baik di masa depan. Aku pasti akan menjadi orang baik. Boleh ya? Liu Shihua, kamu benar-benar membuka mataku. Bagaimana bisa seseorang bisa begitu tidak tahu malu sepertimu? Kemari. Liu Jihua, kamu benar-benar penjahat di antara semua penjahat. Aku tidak ada apa-apanya dibandingkan dirimu. Pasanganku pasti telah membuat pilihan yang tepat. Istri, kamu selalu yang paling tajam. Pak Tua, saranku untukmu adalah dengarkan putri bungsumu. Bunuh Liu Jishu. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Aku benci. Bahkan harimau yang buas tidak akan memakan anaknya sendiri. Menurutmu aku Liu Chanjiang? Sebegitu tercelanya. Pak Tua, kalau begitu mari kita bicara terus terang. Apa yang kau lakukan? Liu Jihua menolak untuk bertindak. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tapi jika kamu menolak melakukannya, maka aku yang akan melakukannya. Mengirim kalian berempat ke liang kubur. Istri. 3 orang. Saya. Kalian bertiga bersama-sama pergi ke
Alam baka. Bunuh dia. Bunuh. Bunuh kami semua. Paling-paling. Ayah dan anak. Kita akan bertemu di akhirat. Ayah, aku mendukungmu. Orang tua ini. Sudah sampai di titik ini, tapi kau masih tidak mau melepaskanku. Kau hanya perlu membunuhnya. Dan di masa depan, kita akan hidup anak. Liu Shihua. Sepertinya di kehidupan ini, kamu tidak punya kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Aku harap di kehidupan selanjutnya, kamu bisa menjadi orang baik. Kamu sudah bicara. Terlalu banyak omong kosong. Baiklah. Kalianlah yang memaksaku. Pergilah ke alam baka. Istri. Kamu. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jangan khawatir ayah. Aku akan bicara dengan Si Hua. Serahkan padaku ayah. Baik. Si Hua. Ayah. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Xiaohua, menyerahlah. Aku tidak. Aku tidak mau. Kak, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Ayah, cepat bujuk kakakku. Aku tidak mau masuk penjara. Ayah, aku tahu aku salah. Paman Changjian. Selamat. Kedua putrimu masuk universitas. Keduanya masuk universitas. Sishu milikmu. Shihua milikmu. Kak, kau sangat cerdas. Nilaimu 50 poin lebih tinggi dariku. Kamu juga tidak buruk. Universitas ini juga sangat terkenal. Ayah, ada apa? Ayah, Aku baik-baik saja. Aku benar-benar baik-baik saja. J.E. Liu. Saya akan menelepon polisi sekarang. Liu Shihua. Sishu, The film was biarkan saja. translated and Saat waktunya narrated hujan, by M. siapa yang bisa menghentikannya? Jika dia ingin pergi, biarkan saja dia pergi. J.E. Liu. Polisi sudah hampir sampai. Polisi. Itu mereka berdua. Bawa mereka pergi. Sedang dioperasi. Dokter. Ayah, Dokter, bagaimana keadaan putri saya? Pasien saat ini sudah melewati masa kritis, namun situasinya tidak terlalu optimis karena trauma kepala yang parah. Mengenai kapan dia akan sadar, semuanya ada di tangan Tuhan sekarang. Xiaohua, dia akhirnya mendapatkan balasannya. Ini semua salahku sebagai ayah. Karena tidak mendidiknya dengan benar. ayah, ini bukan salah ayah. Itu Xiaohua. Dia mendatangkan masalah ini sendiri. Saya baik. Saya menggali begitu banyak ubi jalar. Saya bahkan lebih baik darimu. Saya tidak hanya punya ubi jalar. Saya juga punya buna-buna kecil yang cantik. Kakak beri aku satu. Lihat milikmu. Kakak tolong beri aku satu. Satu saja. Datang dan ambil sendiri. Kakak. Di sini. Kalian berdua pembuat onar. Lihat wajah kalian kotor semua. Letakkan itu. Kalian sudah kotor masih mau baju baru. Kalian terlihat seperti anak kucing. Kakak. Lihat apa itu?
Ayah. Xiaohua. Xiaohua, kau sudah bangun. Ayah. Xiaohua, kamu sudah sadar? Ayah, aku baru saja mimpi buruk. Ada anak-anak yang merundungku. Mereka merampas permen lollipopku. Ayah, permen lollipop saya diambil oleh Xiaoming. Xiaohua, jangan menangis. Ayah akan membelikanmu yang baru. Xiaohua, jangan takut. Ayah ada di sini. Tidak apa-apa, Xiaohua. Kakak akan melindungimu. Dokter, Dokter, lihat ini. aku tidak mau. Xiaohua takut. Dokter, Xiaohua tidak mau disuntik. Xiaohua takut sakit. Xiaohua, jadilah anak baik. Xiaohua, jadilah gadis yang baik. Xiaohua, dengarkan ayah. Ayah akan membelikan permen untuk Xiaohua. Benarkah? Benarkah? Kalau begitu itu janji ya. Ayah berjanji. Dokter, Biar saya lihat. Biar saya lihat. dokter. Meskipun Pasin sudah sadar, otaknya telah mengalami kerusakan parah. Secara mentang, dia telah kembali ke usia anak 6 atau 7 tahun. Seperti anak kecil. Semua yang terjadi baru-baru ini, kemungkinan besar sudah dia lupakan. Kalian semua harus tetap di sisinya. Di sini. Dokter, Dengan cara ini, Xiaohua bisa dianggap memulai hidup baru. Xiaohua, ayah. Kenapa kau menangis? Ayah, jangan menangis. baiklah. Xihua, biar aku ajarkan kamu sebuah lagu. Kelap-kelip bersinar terang. Kelap-kelip bersinar terang. Bintang kecil sepanjang malam. Bintang kecil sepanjang malam. Bergantung di langit yang tinggi. Tergantung tinggi di langit. Seperti begitu banyak mata kecil. Seperti mata-mata kecil.